Oke Vela, welcome to channel Simply Erzael. Oke, so di video kali ini gua akan membahas tentang good governance. Apa itu good governance? Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, tertib, teratur, tanpa cacat, dan juga berwibawa. Good governance ini sebenarnya sudah dicetuskan sejak awal reformasi, yaitu tepatnya tahun 1998 tanggal 21 Mei atau lebih tepatnya 22 tahun yang lalu. Selama 22 tahun reformasi kita berjalan, saya rasa good governance di Indonesia masih jauh dari kata sempurna, di mana masih ada kebijakan-kebijakan yang kontroversial serta kebocoran-kebocoran anggaran, serta ada korupsi dan nepotisme di mana-mana. Secara umum, good governance adalah tata pemerintahan. Namun, banyak orang yang menganggap bahwa good governance atau tata pemerintahan yang baik itu hanya dijalankan oleh satu aktor, yaitu pemerintah itu sendiri. Nyatanya, good governance itu dijalankan oleh 3 aktor yang berperan. Yang pertama adalah pemerintah sendiri atau government, kemudian yang kedua adalah sektor swasta atau private sector, dan yang ketiga adalah civil society atau masyarakat sipil, yaitu kita semua. Mahasiswa di sini termasuk ke dalam civil society atau masyarakat sipil. Nah, mahasiswa ini memiliki 3 peran penting yang berperan dalam penyelenggaraan good governance. Yang pertama adalah agent of change atau agen perubahan, kemudian yang kedua adalah agent of control, yang ketiga adalah iron stock. Kita bahas secara singkat tentang 3 peran tersebut. Yang pertama, agent of change. Hal ini berarti mahasiswa tidak hanya menjadi penggagas perubahan, melainkan menjadi objek atau pelaku dari perubahan tersebut. Sikap kritis mahasiswa sering membuat perubahan besar, dan perubahan yang dimaksud tentu perubahan ke arah yang positif dan tidak menghilangkan jati diri kita sebagai mahasiswa dan bangsa Indonesia. Kemudian peran yang kedua, yaitu sebagai agent of control. Agent of control di sini terjadi ketika ada hal yang tidak beres atau ganjil dalam masyarakat. Mahasiswa sudah selayaknya memberontak terhadap kebijakan buruk dalam birokrasi yang selama ini dianggap lazim. Kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai iron stock. Iron stock di sini, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan memiliki kemampuan, keterampilan, dan akhlak mulia untuk menjadi calon pemimpin yang siap pakai. Intinya, mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, dan harapan bangsa untuk masa depan. Kemudian dalam good governance itu sendiri, ada beberapa prinsip-prinsip yang dijalankan, yaitu sebagai berikut. Dalam proses menuju terwujudnya good governance di Indonesia, ada beberapa faktor penghambat sehingga pelaksanaan good governance di Indonesia ini memiliki hambatan. Yang pertama, masih kurangnya pemahaman antara masyarakat dengan aparatur terhadap pengertian dari good governance ini, sehingga good governance ini hanya sebatas sebagai wacana dan slogan belaka. Kemudian yang kedua, kualitas SDM untuk mewujudkan good governance ini memiliki kekurangan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan serta penerapan hukum-hukum terhadap pelaksanaan good governance ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih ada kebijakan-kebijakan yang seyogianya tidak sesuai dengan good governance itu sendiri. Nah, kemudian dari beberapa hal yang telah kita jabarkan sebelumnya, kita flashback terlebih dahulu ke tahun 2019, tepatnya pada bulan September, di mana pada saat itu pemerintah ingin melaksanakan pengesahan RUU KUHP, di mana ada beberapa pasal yang kontroversial
sehingga hal itu memicu kemarahan dari masyarakat, khususnya mahasiswa, sehingga terjadilah aksi damai. Berikut videonya. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Nah, dari video tersebut bisa kita lihat bahwa mahasiswa sendiri sangat tidak setuju terhadap rencana pemerintah dalam mengesahkan RUU KUHP. Nah, disitulah peran mahasiswa sebagai agent of control dalam memonitori kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak lazim. Nah, peran mahasiswa yang bisa dilakukan agar pelaksanaan proses good governance di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, ada 3 peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, katalisasi perubahan sistem. Hal ini dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah yang penting di dalam masyarakat, kemudian membentuk sebuah kesadaran bersama dan melakukan advokasi dari perubahan kebijakan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, memonitori kebijakan serta penyelenggaraan kebijakan dari pemerintah. Hal itu dilakukan supaya pemerintah tidak semena-mena serta bisa memahami bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang kontroversial. Kemudian yang ketiga adalah implementasi program pelayanan. Dengan peran ini, mahasiswa bisa menempatkan posisi sebagai orang yang menerapkan program-program pelayanan yang ada di masyarakat, sehingga hal-hal serta program-program baik yang diwujudkan oleh masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan baik dan berharap diikuti oleh semua elemen masyarakat. Mungkin segitu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap berkarya, tetap semangat, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Stay chill and keep flying high. Peace.